untuk dirinya sendiri saja mereka berat tuh menjalankan agama, apalagi untuk berbagi. Bahkan di tengah situasi orang mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri. Nah, itu gimana Muhammadiyah membangun itu? Dunia dan segala perhiasannya itu hanya menjadi wasilah sebenarnya, bukan tujuan. Maka orang untuk apa berebut dunia? Nah, itu kan. Jadi wasilah pun harus diraih dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang halalan thayyibah, mana yang boleh berkompetisi, mana yang tidak perlu berkompetisi kan. Buya Haidar Nasir, Muhammadiyah itu sangat identik dengan teologi Al-Ma'un. Ya, jadi satu karakter dari Muhammadiyah itu memang pro du'afa, pro orang lemah, orang kecil. Yang kemudian teologinya yang tadi disebut teologi Al-Ma'un. Kenapa disebut teologi Al-Ma'un? Karena kisah awal dari penanaman nilai Al-Ma'un itu unik. Gitu ya. Uniknya, Kiai Dahlan itu mengajarkan Al-Ma'un kepada muridnya itu sampai 3 bulan lamanya. Jadi murid-muridnya diajari, ayo kalian pelajari, kalian hafalkan Al-Ma'un. Tiap hari gitu. Sampai 3 bulan. Itu bulan ketiga diprotes. Ya. Kiai, kenapa kami diajari Al-Ma'un kan sudah hafal itu kan. Apa kalian betul-betul sudah paham? Sudah. Terus kata Kiai Dahlan, kalau kalian sudah paham, tuh ambil anak yatim, ambil orang miskin, bawa ke rumah, rawat, baru itu namanya paham. Nah, terus akhirnya diajak ke sekitar Kauman sampai ke pasar, menurut informasi pasar Beringharjo sekarang. Lalu ada orang-orang yang istilahnya terlantar lalu dirawat. Dan dari situlah kemudian muncul gagasan Armin Huis dan Wes Huis, yakni rumah yatim dan rumah miskin. Jadi yang kemudian menjadi panti asuhan Muhammadiyah dan juga jadi panti asuhan Aisyah. Serta pada saat yang sama lahir hospital istilahnya waktu itu, yakni rumah sakit yang diresmikan sendiri tahun tanggal 15 Februari tahun 1923, 1 minggu sebelum beliau wafat, yakni klinik atau poliklinik PKU Muhammadiyah. Yang kemudian jadi rumah sakit PKU Muhammadiyah yang di Yogyakarta. Rumah sakit pertama milik organisasi Islam, milik Pribumi. Iya. Dan itu ya dorongan dan gagasan utama tentang bahwa kesalehan itu tidak hanya ritual tapi sosial ya. Iya. Dan itu kan menjungkir balikan pemahaman. Iya. Bahwa selama ini kan Al-Ma'un dipakai bacaan dalam Al-Quran dan itu bagus bagi ibadah kan. Al-Ma'un dihafal sebagai ikhtiar memahami artinya kan. Tetapi Al-Ma'un tidak mengubah apapun gitu kan. Baru oleh Kiai Dahlan ditransformasi untuk bahwa ini ayat bukan ayat tentang sesuatu yang normatif. Bahkan ancamannya kan disebut pendusta agama bagi mereka yang tidak peduli terhadap orang miskin dan anak yatim, gitu kan. Maka dari situlah terjadi perubahan yang luar biasa. Ya. Jadi Kiai Dahlan ya istilahnya itu melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman yang hanya berhenti di perbal, ya, perbal hafalan menjadi aktualisasi dalam tindakan untuk membela mereka yang du'afa mustad'afin. Dan memang akhirnya itu menjadi identitas yang sangat kental dengan Muhammadiyah ya Bu Heda. Iya. Muhammadiyah itu ya kalau nggak bangun rumah sakit, bangun sekolah. Iya. Nah,
Betul, bangun sekolah pun itu kan sekolah untuk rakyat saat itu. Sekolah rakyat dan sekolah untuk masyarakat pribumi, masyarakat luas. Karena saat itu kan juga orang kalau mau sekolah, dia harus bangsawan kan. Nah, itu terobosan Al-Ma'un di bidang pendidikan sebenarnya, Kiai Dahlan. Maka setelah itu Mas Hussein, bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bukan hanya di kota-kota, tapi menembus ke daerah-daerah terjauh, terdepan, terpencil, tertinggal, gitu ya. Bahkan juga sampai ke TK Aba ya milik Aisyah itu juga yang jumlahnya 22.000 lebih itu ya sampai ke pelosok-pelosok terjauh yang banyak juga guru-gurunya sukarelawan gitu. Nah, jadi di bidang kesehatan sama ya, kita bikin klinik-klinik di tempat-tempat jauh itu ya untuk melayani mereka yang memang masyarakat umum gitu kan. Jadi bahwa di belakang hari ada rumah sakit kita yang besar lalu orang berbayar, itu kan ya swasta itu hidupnya dari situ. Tetapi mereka yang tidak berbayar juga kita santuni. Dan kekuatan Muhammadiyah juga adalah pada kerelawanannya, Bu ya. Di tengah situasi di mana orang jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja mereka berat tuh menjalankan agama, apalagi untuk berbagi. Bahkan di tengah situasi orang mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri. Nah, itu gimana Muhammadiyah membangun itu? Etos Kiai Dahlan itu yang tertanam ya bagi kita-kita ini, para pimpinan maupun warga. Kan hidup pilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu jiwa kerelawanan yang sampai saat ini tumbuh. Nah, sejak Kiai Dahlan sampai sekarang itu kan semua pimpinan Muhammadiyah ini tidak bergaji kan. Tetapi semuanya punya profesi di tempat masing-masing. Nah, sehingga ketika berniat bersedia untuk memimpin Muhammadiyah itu ya memang harus bersedia dengan kerelawanan. Tapi seiring dengan perkembangan organisasi yang bisa mencukupi kehidupannya kan, ya terus pimpinan itu terbantu mobilitasnya sehingga untuk pergi dan lain sebagainya itu organisasi mencukupi kan, itu aja. Jadi, nah tetapi semangat kerelawanannya itu di Muhammadiyah itu sebenarnya diajari pimpinan itu juga untuk ya punya kebiasaan berzakat, berinfak, bersedekah, beramal jariah, selain dengan ilmu tapi juga dengan apa yang kita miliki. Kemudian kita bikin sekolah, rumah sakit atau klinik atau balai pelayanan sosial di tempat-tempat yang Muhammadiyah bisa bangun gitu kan. Nah, alhamdulillah ini membuat kita memimpin Muhammadiyah itu menjadi lebih leluasa untuk berkhidmat, karena kita bisa organisasi bisa mandiri, tetapi prinsipnya semuanya berkhidmat untuk kemajuan umat, untuk bangsa. Dan bahkan unik di Muhammadiyah ini kan semua yang memimpin itu tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan oleh satu persidangan namanya sidang tanwir di bawah muktamar. Jadi misalkan insya Allah besok kita akan bermuktamar tanggal 18 sampai 20 November di Surakarta. Nah, 1 tahun sebelum ini Mas, itu ada semacam KPU Muhammadiyah, panitia pemilihan. Yang panitia pemilihan itu kemudian memproses pencalonan oleh sidang tanwir itu. Nah, sidang tanwir itu mewakili wilayah dan daerah yang ya totalnya kira-kira ada sekitar 250 sampai 300 orang. Nah, yang 250-300 orang inilah yang membuat pencalonan. Misalkan Mas Hussein dicalonkan. Dan siapa saja bisa anggota Muhammadiyah? Nah, semua dicalonkan siapa saja yang menurut anggota itu dipandang. Dan mereka menuliskan calonnya itu berapa saja gitu ya. Nah, nanti masuk ke panitia pemilihan. Nanti oleh panitia pemilihan disortir, misalkan ada 500 nama ya. Ada Haidar Nasir, ada Hussein Ja'far, misalkan ada Adam dan seterusnya. Nah,
Setelah itu ada 500 ini nanti dicek persyaratannya memenuhi apa tidak. Nah, lalu setelah dicek sesuai persyaratan administratif, baru nanti panitia pemilihan itu nanti mengirim belangko kepada saya, kepada Mas Hussein, kepada siapapun yang calon untuk mengisi bersedia atau tidak dicalonkan. Nah, taruhlah ada yang bersedia, ada yang tidak. Nah, yang bersedia dan tidak itu nanti masuk juga. Nanti disortir lagi, yang sudah bersedia itu nanti diproses lagi. Dicek lagi, nanti sesuai nggak persyaratannya yang antara yang tertulis dengan yang faktual. Nah, nanti pas jelang muktamar atau 1 hari sejelang muktamar itu, dari taruhlah terpilihlah 100 orang yang memenuhi syarat. Nah, yang 100 orang itu nanti akan dibawa ke satu sidang tanwir, nanti dipilih sebanyak 39. 39 itu untuk menemukan angka 13 kali 3 nanti. Nah, 39 ini nanti dibawa ke muktamar. Di muktamar dari 39 calon itu dipilih 13. Nah, untuk jadi anggota pimpinan pusat. Nah, dari 13 itulah yang kemudian memilih satu ketua umum. Nah, setelah terpilih ketua umum di sidang 13 itu, dibawa lagi ke sidang muktamar untuk ditetapkan menjadi ketua umum. Kesimpulannya, ini kan juga semangat penghidmatan, semangat kerelawanan. Bukan setiap orang mencalonkan diri, tidak ada itu. Jadi, orang dicalonkan oleh institusi. Gitu ya. Saya jadi ingat kejadian kalau dulu di kampung itu, di tempat-tempat umum, orang itu memang jadi imam itu karena didorong. Ya, betul. Tapi kalau sekarang di bandara misalnya, beberapa kasus bahkan berebut, agak berebut. Ada ingin yang ke depan. Itu pelajaran ya? Ya, jadi kan masyarakat, termasuk mereka yang beragama Islam itu hidup di alam yang makin terbuka. Perjuangan hidup makin individualis gitu kan, kemudian orang ngejar karir juga makin terbuka, lalu kan mempengaruhi pola hidup beragama juga gitu kan. Jadi pola hidup beragama ditambah mungkin karena ada tradisi di partai politik, lalu menjadi berebut seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak menjalar gitu ya, karena kan tradisi memilih imam aja kan mulai terpengaruh. Sebenarnya tidak seperti itu kan. Ya. Jadi orang saling tidak berebut, bahkan saling didorong mestinya kan gitu. Saya pikir tugas kita sekarang menjadikan nilai-nilai Islam itu nilai-nilai yang hidup di dalam hati, menjadi jiwa ihsan. Tapi karena ada ketidakseimbangan, Mas. Ketidakseimbangan antara rasional atau rasio instrumental sebenarnya. Rasio instrumental ya untuk ngejar ini, ngejar itu, berebut ini, berebut itu, kan ada diistilahkan orang harus berkompetisi dan macam-macam itu, dengan jiwa ihsan, dengan qalbu yang ditanami nilai-nilai kebaikan bahwa hidup itu sebenarnya tidak untuk berebut. Ya. Apalagi yang menyangkut agama kan. Jadi agama itu justru harus tempat untuk sublimasi diri, untuk ta'abudi kan. Ta'abudi itu kan orang menghamba Allah. Itu sebenarnya harus melahirkan jiwa taslim, penyerahan diri, jiwa ikhlas gitu. Bahkan beragamanya itu sendiri kan harus hanafiyatus samhah itu kan. Jadi beragama yang penuh kasih, penuh pengabdian, dan penuh ketulusan gitu ya. Jadi yang sejalan dengan fitrah dan jiwa kita. Nah, kalau itu landasan kita beragama, ada nilai ikhlas, ada nilai pengabdian kepada Allah yang melampaui segalanya, lalu menumbuhkan jiwa kebaikan, maka dunia dan segala perhiasannya itu hanya menjadi wasilah sebenarnya, bukan tujuan. Maka orang untuk apa berebut dunia? Nah, itu kan. Jadi wasilah pun harus diraih dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang halalan thayyibah,
mana yang boleh berkompetisi, mana yang tidak perlu berkompetisi, kan ada batas-batas yang ya kalau olahraga ya harus kompetisi kan gitu ya. Tapi kan olahraga juga diajari jiwa sportif gitu kan. Dan ketika kita menang ya jangan jumawa, ketika kalah kita jangan jatuh diri. Gitu. Sebenarnya ajaran hidup juga seperti itu. Dan yang menarik tadi Buya Haidar itu menggarisbawahi soal rasio instrumental. Jadi bukan rasionya yang salah, tapi rasio yang digunakan untuk kepentingan. Iya. Karena rasional itu menjadi ciri lain yang melekat pada Muhammadiyah ya. Makanya melahirkan jargon pencerahan, kemudian berkemajuan ya. Iya. Jadi kan rasio itu sebenarnya kan juga fitrah ciptaan Allah kan. Akal pikiran itu kan manusia beda dengan hewan karena dia diberi akal pikiran sampai disebut hayawan natek gitu kan. Nah, tapi cara kerja akal yang terlalu pada hal yang instrumen itu membuat manusia kalau tidak diberi keseimbangan dengan hati, dengan rasa dan nalar yang bersifat metafisik gitu ya. Dia akan seperti robot. Jadi manusia bisa menjadi robot gitu ya. Ketika dia diajari hukum Darwinian misalkan, itu ya karena dia harus berebut karir, berebut posisi, ya dia akhirnya akan saling sikut satu sama lain, sesama manusia, bahkan nanti hatta terhadap satu agama sekalipun gitu kan, atau jiwa agama tidak menjadi kekuatan ruhani di situ, maka orang lalu jadi tidak lebih dari robot saja dalam hidup itu. Dan itulah yang akan berlaku kan homo hominilopus gitu ya. Orang saling memangsa. Ya. Nah, karena itu agama harus hadir menjadi value, menjadi qimah gitu ya, yang menanamkan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur ketika kita harus mencari maisha dalam hidup, nilai luhurnya apa? Raihlah dengan cara yang halal dan baik, dan jangan yang haram dan syubhat. Gitu. Kemudian ketika sudah mendapatkan, pergunakan harta itu untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, gitu. Dan untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Tidak untuk poya-poya, tidak untuk mewah-mewah, apalagi berlebihan, israf, gitu kan. Nah, gitu loh. Kemudian juga politik itu sebenarnya penting, baik gitu ya. Karena apa? Dengan politik kita bisa memimpin kehidupan, terus memakmurkan dunia. Tetapi ketika orang berebut menjadi pemimpin dan hanya yang dikejar adalah kekuasaan semata-mata, bukan amanahnya tetapi kedikjayaannya, lalu orang ingin jadi penguasa, bukan menjadi pengurus urusan rakyat, pengurus urusan umat, pengurus menjadi urusan kehidupan yang membawa pada kemakmuran gitu. Nah, disitulah agama menjadi nilai yang bersifat sublim. Sublim itu membuat jiwa itu sampai ke batin terdalam gitu ya, yang mensucikan, yang membersihkan, yang mencerahkan gitu ya. Persis juga sama bahwa orang dalam berinteraksi itu harus berkata-kata, harus bercakap-cakap, harus bermedia sosial, harus berinteraksi lewat digital. Tetapi agama mengajarkan, ya harus tetap punya akhlak, jaga lisan, jaga tulisan, agar tidak seperti orang yang ya apa saja boleh. Nah, kalau ciri lain juga Muhammadiyah itu kesetaraannya ya, Bu ya, egalitarianisme. Ya, di Muhammadiyah ini antara pimpinan dan warga itu biasa aja gitu kan. Jadi seperti tadi cerita tentang Buya, tidak ada kasta-kasta gitu kan. Bahkan saya sering disebut kiai itu rasanya wagu gitu kan. Jadi nggak nyaman gitu ya. Tapi sebagai penghargaan kalau udah nyebut ya kan tidak usah berbantah-bantah ya. Kemudian antara laki-laki perempuan juga mengikuti surat An-Nahl 97 gitu kan, diciptakan laki-laki perempuan itu untuk beriman beramal soleh. Tapi tidak mengikuti hukum emansipasi yang liberal, yang
hubungan antara laki-laki perempuan, saling menghormati fi ahsani taqwim itu, ya masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah disitulah kita saling menjaga martabat dan kemuliaan hidup gitu ya. Kemudian juga kesetaraan untuk membangun keadilan, Mas. Jadi Muhammadiyah itu ya selalu ingin peduli pada tegaknya keadilan untuk semua. Bahwa harta, kekayaan, termasuk kekayaan negara itu diperuntukkan untuk sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya bagi kepentingan orang banyak. Jangan sampai kemudian untuk segolongan orang kecil. Gitu. Maka orang harus berbagi, orang harus peduli, orang tidak boleh israf. Nah, jadi dalam bahasa Pak Mas Hussein, orang harus minimalis. Minimalis gitu. Ya. Jadi ini menjadi kesadaran hidup kita untuk hidup yang cukup, hidup yang baik, hidup yang bermakna. Dan termasuk egaliter itu kepada anak muda ya, Bu? Oh ya, jadi kita ini sama anak-anak muda insya Allah akan selalu selalu memberi kesempatan, memberi ruang dan berinteraksi sebagaimana biasa ya, tidak ada sekat ya. Jadi bahkan saking egaliternya itu di Muhammadiyah tuh tokoh dicium tangan tuh dianggap tabu ya. Iya. Ya seperti Buya cerita itu dulu. Awal-awal saya juga sering menyaksikan kalau mau dicium tangan tuh ditarik gitu kan. Tapi setelah jadi ketua PP, ketika ada orang sudah menelus tangan tuh ya terus ya kan ada rasa juga sama anak muda, akhirnya tidak ditarik gitu ya. Ya saya juga sama itu awal-awal risih ya, tapi karena masa sih anak-anak seperti itu ya sudah, yang penting tidak usah bawa-bawa tangan supaya dicium gitu. Nah egaliternya sedemikian rupa itu, bahkan saking egaliternya itu ya seperti ke teman gitu kan. Jadi, ya ada baiknya, ada kurang pasnya juga kadang, tetapi itulah yang dibangun dalam kultur Muhammadiyah. Ya. Sehingga setiap anak muda pun punya kesempatan yang sama ya. Oh iya, ya. Jadi rata-rata kan karena sistemnya terbuka, itu seperti saya contohkan tadi, bahwa dalam kepemimpinan pun ya ada mobilitas dari anak-anak muda untuk struktur pimpinan, dari pusat sampai bawah. Gitu. Tapi memang sekarang ke depan itu anak-anak muda itu juga perlu diberi ruang yang lebih leluasa ya untuk saling berinteraksi dengan sesamanya agar terbangun kultur yang inklusif gitu kan. Sekarang dunia anak muda itu kan juga terkotak-kotak di dalam banyak segmen sosial. Ada yang dia saking sibuknya ngurus karir atau di dunia digital sampai juga lupa dunia sosial yang umum gitu kan. Nah, penting ada edukasi sosial baru yang membangun culture saling mengenal, saling berhubungan secara egaliter di antar sesama anak muda, sehingga nanti mereka terbiasa hidup bersosial secara interaktif gitu kan. Jadi karena mereka lah yang akan mewarisi negeri ini, mewarisi masa depan bangsa, umat, dan juga kehidupan. Buya, terakhir gimana Muhammadiyah memandang mereka yang berbeda? Muhammadiyah itu terlahir dari culture yang terbiasa berbeda. Bahkan juga dulu kan Muhammadiyah ini dianggap pembawa agama baru katanya. Ya karena berbeda toh gitu. Karena itu juga dirinya harus biasa berbeda. Nah, maka kita mengembangkan pemikiran-pemikiran keislaman yang menanamkan tasamu. Sebenarnya Islam secara keseluruhan kan itu ya, mengajarkan tasamu, berbeda agama, lakum dinukum waliyadin, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada dua persoalan yang harus kita kembangkan terus, kita pupuk. Satu, pemahaman keagamaan yang semakin mendalam, semakin luas, gitu. Dan menghidupkan dimensi keberagamaan yang ada aspek bayani itu dari aspek literal, dari aspek verbal, ada yang burhani, rasional, kontekstual, keilmuan, sehingga agama menjadi kaya. Tapi juga ada aspek irfani, beragama dengan rasa, beragama dengan batin, dengan ruhani. Ya.
Nah, keberagaman akan hidup ketika relasi-relasi kita ini juga menghidupkan jiwa irfani tadi. Nah, kemudian yang kedua, kendala sih. Jadi kita harus bisa secara bersama-sama terus menyisihkan kendala-kendala kita dalam hidup beragam. Bisa politik, gitu kan. Bisa juga paham keagamaan yang sempit, atau juga bisa karena faktor kesenjangan gitu ya. Dan terakhir biasanya juga ada hal-hal yang bersifat individual ya. Nah, kendala-kendala untuk hidup dalam keragaman inilah yang harus bersama-sama kita eliminasi. Sehingga ruang kita untuk hidup dalam pluralitas itu jauh lebih leluasa ketimbang hal-hal yang bersifat kendala kita untuk berinteraksi. Yang kedua juga, misalkan daerah sekarang kan ada ujaran kebencian, ada ujaran permusuhan, ya, termasuk hoax ya, dan juga sering mengkapitalisasi isu dan kasus yang sebenarnya itu tidak baik, mengobrol aib dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus menjadi agenda kita bersama agar tidak menjadi faktor pemicu yang merusak kebersamaan dalam perbedaan. Nah, yang terakhir biasanya juga kepentingan politik ya, atau ekonomi politik. Bagaimana agar kontestasi politik ya, pemilu dari pusat sampai pemilu kada itu tidak mengeksplorasi, tidak juga mengeksploitasi isu-isu sensitif entah agama, suku, ras, golongan dan berbagai hal yang membuat kita itu menjadi tidak menghargai keragaman termasuk dalam pilihan politik. Sebenarnya kan sesuatu yang simpel. Urusan memilih itu kan urusan 5 menit di TPS, kemudian urusan ijtihad muamalah, urusan dunia yang itu tentu pasti berbeda. Yang paling penting semuanya ada niat baik ketika memilih, tidak asal memilih gitu kan. Lalu setelah itu ya selesai urusan. Yang menang tidak jumawa, yang kalah tidak sakit hati dan membara dendam gitu. Saya yakin pendewasaan ini penting, termasuk di kalangan muda maupun tua sebenarnya. Dan media sosial kita manfaatkan untuk itu. Dan saya percaya Mas Hussein dan kawan-kawan baik yang menjadi pendakwah yang bersifat lewat dunia digital gitu, maupun juga pendakwah secara langsung untuk ya menghidupkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan kita di tengah keragaman. Terima kasih Buya atas waktunya. Iya, sama-sama.